Selamat pagi anak-anak. Kembali kita pada pembelajaran keempat. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana terjadinya hujan. Ayo simak pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Proses hujan. Fase 1. Air laut terkena terik matahari dan menguap ke langit. Fase 2. Uap berkumpul semakin besar, hingga menjadi awan. Fase 3. Awan tersebut tertiup angin hingga berpindah ke tempat yang lain. Fase 4. Di tempat baru yang lebih dingin, awan tersebut kembali menjadi butiran air. Proses ini disebut kondensasi. Fase 5. Kemudian butiran air tersebut jatuh menjadi hujan. Nah anak-anak, setelah kita tadi melihat video tentang bagaimana terjadinya hujan, sekarang mari kita lihat, pernahkah kalian memperhatikan terjadinya hujan? Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud. Sebagian permukaan bumi berisi air, ada air sungai, danau, kolam, dan lautan. Nah, air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan merubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi. Nah, itulah yang dikenal sebagai hujan. Perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu merupakan perubahan alami. Perubahan yang terjadi di alam inilah yang patut kita syukuri. Nah, sekarang coba anak-anak urutkan proses terjadinya hujan berdasarkan penjelasan dan video di atas. Berilah nomor pada kotak yang telah disediakan. Siti hendak pergi ke rumah teman ke sekolah diantarkan tugas. Udin berangkat. Saat itu hujan turun dengan derasnya. Siti menunggu hingga perjalanan hujan dari rumah ke sekolah membutuhkan hujan turun sejak pukul 7.15. Berapa Udin sampai pagi di sekolah dan berhenti pada pukul 9:10 menyelesaikan persoal tersebut. Berapa lama hujan turun? Nah, anak-anak, dibutuhkan waktu 30 menit mengetahui lamanya hujan turun. Kita lihat pukul berapa Udin sampai di sekolah. Jam 7.15 mulai jam hujan. 6:25 Udin berangkat. Dari jam 7.15 ke jam 8 itu yang ada jarak 30 menit. Selanjutnya dari jam 8 ke jam 9 ada jarak 6:25 adalah, sedangkan hujan berhenti jam 9:10. Jadi Udin 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit sama dengan 1 jam 55 menit. Jadi saat musim hujan turun selama 1 jam membasahi lantai sekolah menit. Akibatnya lantai sekolah menjadi basah dan licin. Udin berjalan dengan cepat karena takut terlambat masuk sekolah. Udin tidak memperhatikan lantai yang basah dan licin. Udin pun tergelincir.
buku yang dibawanya jatuh berserakan. Udin terlihat menahan sakit di kakinya. Kamu berada di dekat Udin saat itu. Nah, apa yang kamu lakukan? Nah, anak-anak, tentu saja kita sebagai teman Udin harus menolong dan membantunya. Bisa dengan cara mengangkat Udin yang jatuh ataupun mengambilkan buku-buku yang berserakan. Anak-anak, menolong adalah perbuatan terpuji. Sebisanya kita harus mau menolong siapapun tanpa pandang bulu, dan pertolongan sekecil apapun pasti akan berguna untuk orang lain. Nah, mengapa kita perlu menolong orang lain? Anak-anak, kita manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Artinya dengan saling tolong-menolong kita bisa menjalani hidup dengan lebih mudah. Sekecil apapun pertolongan yang kita berikan kepada orang lain pasti akan berguna. Jadi anak-anak, ayo biasakan diri hidup untuk tolong-menolong. Demikian tadi anak-anak pembelajaran hari ini. Kita banyak belajar di hari ini, terutama bagaimana kita membiasakan hidup untuk tolong-menolong dan membantu sesama. Tetap semangat, tetap belajar, dan selalu sehat.